Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang diberkahi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, keimanan serta kemudahan-kemudahan dalam beribadah kepadanya dan kelapangan dalam memenuhi dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hari Id yang diberkahi ini dia merupakan hari kemenangan untuk orang-orang yang berpuasa, hari kemenangan untuk orang-orang yang menegakkan salat malamnya, hari kemenangan untuk orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, dan dia merupakan hari kemenangan untuk orang-orang yang banyak berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka dia merupakan hari kemenangan, hari kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lis-shaimi falharatan, lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Untuk orang yang berpuasa, mereka punya dua kegembiraan. Kegembiraan tatkala mereka berbuka dan kegembiraan tatkala mereka berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan yang pertama yang kita rasakan tatkala kita berbuka pada hari ini, tidak berpuasa. Itu merupakan kegembiraan yang pertama di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Kegembiraan yang kedua tatkala kegembiraan seorang hamba dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan itu kegembiraan yang paling besarnya tatkala dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan melihat wajah Allah dengan penuh kegembiraan pada hari kiamat nanti. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, sangat ceria kepada Rabb-Nya mereka melihat. Ini di padang mahsyar. Kemudian di surga nanti mereka juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan ibadah mereka, dengan tauhid mereka. Tatkala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan, mereka mendapatkan al-husna, yaitu surga, dan mereka mendapatkan az-ziyadah, yaitu tambahan. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-ziyadah di sini adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, itu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Itu merupakan kegembiraan yang paling besarnya, yang mengalahkan kenikmatan yang ada di surga. Tatkala seorang hamba dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian dari hikmah adanya Idul Fitri ini, hari raya, dia merupakan hal yang merupakan hari kemenangan yang Nabi telah terangkan dalam hadis-hadisnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru datang ke kota Madinah ketika itu, orang-orang di Madinah, para sahabat di masa dahulu kala, di masa jahiliyah, mereka punya juga dua hari kegembiraan, yang mana mereka bergembira di situ, bermain-main dan bersenang-senang. Maka Nabi terangkan kepada mereka tentang dua hari raya yang mereka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, innallaha qad abdalakum bihima khairun minhuma
Idul Adha wa Idul Fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian, telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih utama, yang lebih baik daripada dua hari ini yang kalian bergembira dengannya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian dari hikmah adanya hari raya ini juga, dia merupakan hari yang seorang hamba dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan hikmah seorang ketika yang menutup puasanya dengan bertakbir kepada Allah. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan setelah mereka berpuasa sebulan lamanya, walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang lain lagi dari hikmah adanya hari raya Idul Fitri. Tatkala seorang hamba dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan ibadah puasanya, telah menyelesaikan ibadah salat malamnya, telah menyelesaikan ibadah membaca Al-Qur'annya, berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran itu dengan tiga rukunnya. Tatkala dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dia akui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia ucapkan alhamdulillah, dia puji Allah dengan lisannya. Dan yang ketiga dari kesyukuran juga, dia melakukan ibadah setelah ibadah-ibadah yang lainnya, dia susul ibadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini merupakan dari ciri hamba-hamba yang bersyukur. Oleh karena itu setelah Ramadan berlalu, maka jangan sampai ada orang-orang yang dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya beribadah di bulan Ramadan, tapi beribadah di seluruh bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaga keislaman, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang berpuasa, hendaknya dia susul dengan ibadah-ibadah puasa yang lainnya. Ada puasa sunnah di bulan Syawal. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kaisiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan pahalanya dia berpuasa sebulan, dia berpuasa setahun lamanya. Kemudian ada puasa nanti di bulan Dzulhijjah, ada puasa di bulan Muharram, dan puasa-puasa yang lainnya 3 hari dalam sebulan, Senin Kamis, dan ibadah-ibadah yang lain dari ibadah puasa itu disusul oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian bagi yang terbiasa salat malam di bulan Ramadan, jangan dia tinggalkan salat malamnya. Ada salat malam juga, salat tahajud di luar Ramadan. Bahkan Nabi telah terangkan, ingatkan sebagian sahabat ketika itu, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail thumma taraka qiyamul laila. Jangan kamu seperti si anu, si fulan itu. Dulunya dia salat malam, di salat tarawih, salat tahajud, kemudian dia tinggalkan salat malamnya. Setelah Ramadan dia kembali menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga salat-salat kita. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat pertengahan. Diperintah oleh Allah pada seluruh keadaan. Tidak hanya kita salat di bulan Ramadan saja, tapi salat pada seluruh keadaan. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertauhid kepada Allah di seluruh waktu, di seluruh bulan, dan di seluruh keadaan, dan senantiasa dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga di antara dari ibadah yang lain yang terbiasa kita laksanakan di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Qur'anul Karim, itu jangan ditinggalkan. Dibaca juga di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Karena Al-Quran dia merupakan kitab yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya bukan hanya di Ramadan saja, tapi didapatkan di luar Ramadan. Yang membacanya dapat 10 kebaikan, 1 hurufnya. Ini berlaku untuk seluruh waktu.
berlaku seluruh waktu. Hanya di bulan Ramadan memang seorang dia disunahkan untuk dia perbanyak dari bacaan Al-Qur'annya. Tapi di luar Ramadan bukan berarti dia tinggalkan bacaan tersebut. Dia susul dengan bacaan-bacaannya. Yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, hendaknya juga dia berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takun kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti perempuan yang telah menenun kainnya dengan bagus, dengan kuatnya. Kemudian setelah itu dia buka kain tersebut dari tenunannya, dicerai-beraikan lagi. Ini diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang telah beribadah kepada Allah dengan baik, kemudian dia tinggalkan ibadah tersebut. Kemudian di sini diingatkan juga di bulan Syawal ini, tatkala seorang dia berhari raya, ini merupakan tanda keistiqomahan seorang hamba. Apakah dia bisa istiqomah? Dan ini merupakan tanda diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba dia istiqomah di jalan Allah, maka itu di antara ciri-ciri ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia hanya berpuasa, dia salat, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Setelah itu dia tinggalkan salatnya, dia tinggalkan Al-Qurannya, dia tinggalkan zikirnya, dia tinggalkan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kerugian. Dan jangan sampai dia mati, dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka ini diingatkan, hendaknya senantiasa kita menjaga keistiqomahan dan jadikan Ramadan itu dia merupakan madrasah, pelatihan seorang hamba yang terlihat hasilnya di luar Ramadan. Pada 11 bulan yang berikutnya akan terlihat di situ siapa yang diterima di ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bisa menjaga dari ibadah-ibadahnya di luar Ramadan. Itu kata para ulama dari ciri diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hanya beribadah di bulan Ramadan, kemudian di luar Ramadan dia tidak beribadah lagi, maka ini merupakan ciri dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan dari orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah dan digolongkan dari hamba-hamba yang senantiasa mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Aku lihat hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilad muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.